It's candy. Halo guys, kembali di channel Yende. Di video ini saya akan mendongeng alur film Goosebumps yang dirilis pada tahun 2015. Disutradari oleh Rob Letterman dan diproduksi oleh Sony Pictures. Film ini dibinai oleh Jack Black sebagai L.L. Stein, Dylan Amenet sebagai Zack Cooper, Oday Russ sebagai Hannah Stein, dan masih banyak aktor keren lainnya. Jadi film ini mengisahkan seorang penulis yang memiliki banyak sekali buku. Namun buku-buku tersebut bukan buku-buku biasa, melainkan buku-buku yang biasa-biasa saja. Gimana maksud omongan saya? Yuk langsung saja masuk ke alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film ini dibuka dengan seorang janda bernama Gail dan anak laki-lakinya bernama Zack Cooper yang sedang melakukan perjalanan ke rumah barunya di kota Madison. Alasan mereka pindah ke Madison karena Gail akan memulai pekerjaan barunya sebagai wakil kepala sekolah menengah yang memang sekolahnya terletak di kota Madison. Setelah menempuh perjalanan 9 meter dan memakan waktu bertahun-tahun, akhirnya mereka sampai di rumah barunya. Satu-satunya orang yang Gail dan Zack kenal di kota Madison adalah adik perempuan Gail bernama Lauren. Ketika Zack mengusungi barang-barangnya ke dalam rumah, tiba-tiba seorang gadis manis menyauti Zack dari dalam jendela. Gadis tersebut bernama Hannah yang akan menjadi tetangga Zack. Zack lalu mencoba meminta nomor WA Hannah, namun sayangnya hal itu gagal karena Hannah dipanggil oleh ayahnya untuk masuk ke dalam kamar. Sang ayah lalu memperingati Zack agar tak mengganggu anaknya sambil memasang muka melas. Setelah itu, Zack menanyakan kepada Lauren tentang tetangganya. Lauren pun menjawab kalau dia bernama Mr. Shiver yang selalu menyendiri serta memiliki bau tubuh khas seperti bau lengkuas. Pagi harinya, Zack dan Gail berangkat ke sekolah untuk pertama kalinya. Di dalam aula, semua murid dikumpulkan termasuk Zack yang menjadi murid baru di sekolah ini. Zack lalu dihampiri oleh salah satu murid konyol bernama Cam yang secara langsung mengajak Zack untuk berteman. Pelantikan kepala sekolah pun dimulai. Di hadapan para murid, Gail sedikit berpidato tentang kebersihan dan meminta semua murid untuk membuang mantan pada tempatnya. Kemudian, Gail mengumumkan kalau nanti malam akan ada pesta dansa sebagai tanda terima kasihnya atas penerimaannya sebagai wakil kepala sekolah. Cam yang jomblo lalu mengajak Zack untuk datang ke pesta bersama. Tentu saja Zack menerimanya. Sore harinya, saat Zack sedang membuang sampah di pinggir rumah, tiba-tiba ia dihampiri Hannah yang memang sengaja ingin berkenalan dengan Zack. Zack lalu bertanya kenapa tadi kau tidak ada di sekolah. Hannah pun menjawab kalau dirinya sekolah online. Setelah itu, Hannah mengajak Zack ke suatu tempat yang menyenangkan. Mereka pergi ke kebun belakang rumah dan berakhir di taman hiburan yang ditinggalkan. Keduanya lalu menaiki gerobak lingkaran besar hanya untuk melihat keindahan samsat di sore hari. Di saat mereka pulang ke rumah, mereka dipergoki oleh Pak Shiver yang langsung memarahi Hannah dan meringati Zack untuk menjauhi anaknya. Zack pun nurut lalu masuk ke dalam rumah. Ketika Zack sedang belajar, ia tak sengaja mendengar pertengkaran antara Hannah dan ayahnya. Pertengkaran tersebut semakin parah ketika Hannah mengeluarkan cerita yang sangat keras. Zack pun langsung mendatangi rumah Hannah untuk memastikan keadaannya. Namun pintu rumahnya tak kunjung dibuka. Zack kemudian memberitahu ibunya serta menelepon polisi untuk segera datang ke rumah tetangganya. Tidak singkat cerita, 2 polisi pun datang. Mereka menggedor-gedor rumah Hannah dan muncullah Shiver yang terlihat baik-baik saja. Di sini, Shiver mengaku tidak ada keributan sama sekali, serta mengaku kalau anaknya sudah pergi ke luar kota seminggu yang lalu. Namun, tiba-tiba jeritan wanita terdengar kembali dari dalam rumah Shiver. Zack, Gail, dan 2 polisi pun langsung masuk ke dalam untuk mengeceknya. Akan tetapi itu bukan suara Hannah, melainkan suara jeritan hantai dari film yang sedang Shiver tonton. Menyadari kalau Zack mengada-ngada, 2 polisi pun memilih kembali ke kantor dan meringati Zack agar tak membuat laporan palsu lagi. Setelah kejadian tersebut,
Gale memanggil Lauren untuk menjaga Zack karena ia akan pergi ke sekolah lebih dulu untuk mempersiapkan pesta dansa. Ketika Lauren membantu Zack belajar, Zack kembali melihat pertengkaran Hannah dan Shiver dari balik jendela. Zack yang masih curiga pun memutuskan kembali ke rumah Hannah. Namun sebelum itu, Zack sengaja membuat panggilan palsu ke Shiver agar ia datang ke kantor polisi. Saat Zack mengendap-endap di halaman rumah, ia tak sengaja bertemu Cam yang kesini untuk menjemput Zack ke pesta dansa. Namun bukannya ke pesta dansa, Zack malah mengajak Cam ke rumah tetangganya. Keduanya lalu melihat Shiver pergi untuk menemui polisi di kantor. Setelah itu, Zack dan Cam menyelinap masuk ke rumah Shiver melalui ruang bawah tanah. Sesampainya di ruangan tengah, mereka menemukan banyak sekali buku di rak-rak lemari, dan setiap buku memiliki kunci di bagian depannya. Semua judul buku juga terdengar mengerikan seperti hantu sempak putih. Di balik buku juga terdapat nama penulisnya, yaitu R.L. Stein. Zack lalu menemukan kunci buku di dalam toples. Kemudian ia membuka buku berjudul Manusia Salju dari Pasadena. Di waktu yang sama, sosok bayangan tiba-tiba mengayunkan tongkat baseball ke arah Cam. Untung saja Zack langsung menundukkan Cam ke bawah. Sosok tersebut ternyata Hannah yang mengira kalau mereka adalah maling. Hannah lalu melihat salah satu buku tidak terkunci dan menyuruh Zack untuk tak membukanya. Karena Zack masih belum paham, ia pun mencoba mengembalikan bukunya kepada Hannah. Namun sayangnya buku tersebut jatuh dan terbuka. Seketika itu juga, pusaran angin muncul dari dalam buku, lalu menciptakan sosok makhluk yang sama pada judul, yaitu Manusia Salju dari Pasadena. Melihat wujud manusia salju yang mengerikan, Cam pun teriak bahagia. Hal itu membuat si manusia salju terganggu dan mulai menyerang Cam. Untung saja Zack menyelamatkan Cam, serta berhasil membuat si manusia salju terlempar keluar jendela. Hannah lalu mengambil bukunya, kemudian mengejar monster tersebut untuk menangkapnya. Begitu juga dengan Zack dan Cam yang lebih memilih mengikuti Hannah. Zack dan Cam tiba di stasiun Karambol. Di sini mereka menemukan Hannah sedang berdiri di tengah-tengah lapangan sambil memegangi bukunya. Ketika mereka mendekati Hannah, tiba-tiba permen berjatuhan dari atas platform. Lalu disusul dengan manusia salju yang baru saja mengambil mesin jajan. Setelah itu, Hannah memberitahu Zack kalau satu-satunya cara untuk menyingkirkan si manusia salju adalah menyedotnya kembali ke dalam buku. Hannah lalu mancing perhatian manusia salju agar datang ke arahnya. Namun sebelum Hannah membuka bukunya, manusia salju lebih dulu menemiling tangan Hannah yang menyebabkan bukunya terlempar ke lapangan. Manusia salju lalu mengejar buku tersebut, tetapi hal itu langsung digagalkan oleh Zack yang melemparkan tongkat golf ke arah buku. Setelah itu, ketiganya masuk ke ruangan wasit untuk menghindari serangan manusia salju. Ketika mereka hampir tertangkap, tiba-tiba tubuh manusia salju rontok dan ternyata di belakangnya ada Shiver yang membuka bukunya untuk menyedot tubuh si monster. Kemudian Shiver membawa Hannah, Zack, dan Cam kembali ke rumah menggunakan mobil. Di dalam perjalanan, Cam mengetahui kalau penulis buku tersebut adalah Shiver itu sendiri, yang berarti dia adalah R.L. Stein. Wait, you're R.L. Stein? Sesampainya di rumah, Stan menceritakan alasannya membuat buku yang bisa mengeluarkan monster. Jadi, sewaktu Stan masih kecil, ia memiliki alergi parah yang membuatnya harus berada di dalam rumah. Hal itu membuat anak-anak tetangganya mengejek Stan sebagai anak indie dan juga melempari batu ke jendela rumah Stan. Stan kemudian melampiaskan keterpurukannya dengan menulis beberapa buku yang bercerita tentang monster. Hingga seiringnya berjalannya waktu, monster yang ada di cerita buku Stan menjadi nyata. Mereka muncul dari dalam buku ketika dibuka. Maka dari itu, Stan menguncinya sampai sekarang ini. Hannah, let's go.
Ketika Stan akan membereskan semua bukunya, Stan tak sengaja menemukan buku berjudul Night of the Living Dummy tergeletak di lantai dengan kunci terbuka. Di waktu yang sama, suara tawa tiba-tiba muncul dan ternyata suara tawa tersebut berasal dari sosok boneka hidup bernama Slappy. Stan kemudian mencoba mengambil bukunya, namun Slappy lebih dulu mengambilnya dengan gerakan sangat cepat. Setelah itu, Slappy membakar bukunya sambil mengatakan rencananya yang ingin meneror warga kota ini. Dan dalam sekejap, Slappy menghilang, begitu juga dengan semua buku yang ada di rumah Stan. Slappy secara ajaib berada di dalam mobil. Ia langsung tancap gas dan mulai melepaskan monster buku di sepanjang perjalanannya. Stan dan yang lainnya lalu mengejar Slappy melalui dapur. Namun sesampainya di dapur, mereka bertemu dengan boneka keramik hidup yang mulai bermunculan di mana-mana. Boneka tersebut lalu menyerang Stan serta yang lainnya. Zack yang pernah menjadi atlet renang pun mencoba menyelamatkan Stan dengan memukuli semua boneka hingga pecah. Namun beberapa detik kemudian, boneka tersebut langsung menyatu kembali. Karena sudah kehabisan akal, Stan pun memilih untuk kabur bersama yang lainnya dengan memasuki ruang bawah tanah. Setelah itu, mereka pergi ke kota dengan menggunakan mobil. Keadaan kota Madison kini sudah kacau akibat ulah Slappy. Berita kehancuran juga mulai muncul di televisi. Slappy kemudian mendatangi kantor polisi sambil membawa pasukan pembeku. Mereka langsung menembaki para petugas termasuk 2 polisi yang sebelumnya dipanggil oleh Zack. Stan dan kelompoknya kini telah sampai di kota. Mereka mendapati kalau semua warga sudah membeku dan toko-toko di sekitarnya sudah hancur. Zack lalu menyampaikan rencananya kepada Stan, yaitu untuk menangkap semua monster yang terlepas. Stan harus membuat satu buku yang mencakup semua monster. Dengan begitu, kita bisa menangkap semua monster hanya dalam satu buku. Stan pun menerima tawaran Zack. Namun untuk membuat naskahnya, Stan harus mendapatkan mesin ketik khususnya terlebih dahulu. Dan mesin ketik tersebut sebelumnya sudah disimpan di perpustakaan sekolahan. Tanpa banyak bacot, mereka pun memasuki mobil lalu pergi ke sekolahan. Namun di dalam perjalanan, mereka mendapatkan gangguan dari monster tak kasat mata yang merupakan monster di buku The Invisible Boy. Stan lalu menambah kecepatan mobilnya dan hal itu berhasil membuat monster tak kasat mata jatuh ke jalanan. Gak lama setelah itu, mereka dihadang oleh belalang sembah raksasa yang terlihat memiliki dendam dengan Stan. Stan pun langsung tancap gas untuk menghindari belalang raksasa. Setelah lumayan jauh dari belalang raksasa, Stan memarkirkan mobilnya di depan minimarket. Namun di waktu yang sama, belalang raksasa kembali muncul dan langsung menghancurkan mobil Stan. Untung saja Stan dan yang lainnya lebih dulu masuk ke dalam minimarket, jadi mereka selamat dari serangan belalang. Tetapi itu belum selesai. Mereka dihadapkan kembali dengan monster lain, yaitu manusia serigala yang kebetulan sekali sedang mukbang daging sapi. Keempatnya mencoba tak bersuara agar manusia serigala tak mengetahui keberadaan mereka. Namun di sini Cam tak sengaja kepicirit dan itu menyebabkan manusia serigala mengetahui keberadaan mereka. Mereka pun dikejar-kejar sampai keluar minimarket. Di saat manusia serigala berhasil memojokkan keempatnya, tiba-tiba Lauren datang sambil menabrakkan mobilnya ke tubuh manusia serigala dan berhasil mengurung si manusia serigala ke dalam tong sampah. Susah amat ngomong. Setelah itu, Zack meminta bibi Lauren untuk melaporkan serangan ini kepada polisi. Sedangkan dirinya dan yang lainnya akan pergi ke sekolahan untuk mendapatkan mesin ketiknya dan juga memperingati semua murid yang sedang berpesta. Oh, did you want to exchange numbers? Okay, Lauren, you got this. Sesampainya Lauren di kantor polisi, ia langsung terkejut ketika melihat 2 petugas langsung membeku. Lauren lalu disambut oleh Slappy yang secara langsung menyuruh pasukan pembeku untuk membekukan Lauren.
Stan, Zack, Hannah, dan Cam melanjutkan perjalanannya kembali dengan berjalan kaki melewati kuburan. Di sini, jaket Hannah tak sengaja tersangkut oleh sebuah patung. Zack lalu membantu melepaskannya, namun ketika sinar bulan menerangi keduanya, tiba-tiba tubuh Hannah bersinar terang. Zack pun sadar kalau sebenarnya Hannah termasuk monster buatan Stan. Tetapi Zack lebih memilih diam dan berpura-pura tidak tahu di hadapan Hannah. Di saat itu juga muncullah sosok mayat hidup dari dalam tanah, yang juga merupakan monster di buku berjudul Gaul. Keempatnya lalu dikejar-kejar oleh kawanan Gaul. Namun karena Gaul gerakannya lambat, mereka pun akhirnya berhasil lolos dari kejaran Gaul. Sesampainya di sekolah, Zack membawa Stan ke dalam ruang kelas yang sepi, lalu menanyakan tentang kebenaran Hannah. Stan pun mengaku kepada Zack kalau dirinya memang menciptakan Hannah dari sebuah buku, dan ia sengaja melakukannya untuk menemani kesendirian Stan. There you are. Come on, we found the typewriter. Mereka lalu kembali mencari mesin ketik dan menemukannya di ruangan perpustakaan. Kemudian, Stan meminta Zack untuk memberitahu semua yang berpesta untuk menutup semua pintu sekolahan, sedangkan dirinya akan ke tempat yang sunyi untuk menulis naskahnya. Saat Zack mencoba memberitahu tentang serangan monster di hadapan para murid, ia malah ditertawakan. Namun di saat itu juga salah satu murid yang duduk paling belakang tiba-tiba diterkam oleh belalang sembah. Hal itu membuat semua siswa ketakutan dan percaya omongan Zack. Sedangkan di lapangan sekolah, Slappy mulai mengumpulkan semua monster untuk menyerang orang-orang yang ada di dalam sekolahan. Come close! Don't be shy. I don't want this day to end as long as we get rid. Semua murid lalu diarahkan Zack agar menutup semua pintu rapat-rapat. Namun sayangnya itu sia-sia karena robot 5.000-an berhasil menerobos pintu masuk dengan lasernya. Sepasang kekasih yang mencoba kabur lalu dihadang oleh manusia serigala. Bukannya melawan, si pria malah pergi dan meninggalkan wanitanya begitu saja. Cam yang kebetulan di dekat si wanita pun mencoba menyelamatkannya, dan itu berhasil seketika Cam menggigit leher si manusia serigala. Karena keberaniannya, Cam pun mendapatkan hadiah berupa air liur si wanita. Stan yang sedang santuy mengetik naskah tiba-tiba didatangi Slappy. Di sini Slappy mengatakan kepada Stan, jika kau berhenti membuat naskah, maka aku akan membiarkanmu hidup. Tentu saja Stan menolaknya. Slappy lalu menyerang Stan dengan membanting tutup mesin ketiknya dan berhasil mengenai jari-jari Stan. Di waktu yang sama, Zack, Hannah, dan Cam datang. Slappy pun kabur karena ia kalah jumlah. Are you okay? Come on, go! Zack lalu mempunyai rencana yaitu membawa Stan kabur dari sini menggunakan bus. Slappy yang melihat Stan kabur menggunakan bus pun menyuruh semua monster untuk mengejar Stan. Bus tersebut akhirnya berhasil tertangkap oleh belang sembah. Saat beberapa monster mendekati bus, mereka menemukan kalau di dalamnya hanya ada tabung gas. Dan seketika itu juga tabung gas meledak dengan sangat dahsyatnya. Ternyata Stan dan yang lainnya ada di bus lain yang sedang menuju ke taman ditinggalkan. Sebagian monster yang hancur karena diledakkan kini bangkit kembali. Slappy lalu menyuruh manusia serigala untuk memandu yang lainnya menemukan keberadaan Stan. Sesampainya di taman lawas, keempatnya langsung masuk ke rumah hantu. Kemudian Stan mencoba mengetik naskahnya dengan cepat. Akan tetapi Slappy tiba-tiba muncul, lalu melepaskan monster blob. Say hello to my gelatinous friend. Mereka pun langsung keluar dari rumah hantu. Setelah itu, Stan menyerahkan mesin ketiknya kepada Zack dan memintanya untuk mengakhiri naskahnya. Hannah lalu membawa Zack dan Cam ke atas nggak tahu namanya. Sementara Stan lebih memilih ditangkap oleh Slappy. Di atas nggak tahu namanya, Zack mengakhiri naskahnya dengan mengetik saat monster berkumpul, dunia kertas dan tinta tidak pernah dilihat lagi. Seketika itu juga, belang sembah datang menabrak nggak tahu namanya. Hal itu membuat nggak tahu namanya jatuh ke tanah lalu terguling. Setelah nggak tahu namanya berhenti, Zack, Hannah, dan Cam turun dari kursi.
Di sini Hannah mengatakan kepada Zack kalau dirinya sudah tahu tentang kebenarannya dan meminta Zack untuk cepat-cepat membuka bukunya. Demi keselamatan warga, Zack pun membuka bukunya. Dan saat itu juga, semua monster terhisap ke dalam buku termasuk Hannah. Stupid dummy! See you in your dreams! Setelah semuanya masuk, Cam langsung tutup bukunya. Zack dan Stan pun sedih karena kehilangan Hannah. Beberapa bulan gak tahu kemudian, Zack kini menjadi murid populer di sekolahannya. Sedangkan Stan kini menjadi guru gak bisa bahasa Inggris di sekolahannya. Setelah pelajaran selesai, Zack mengatakan kepada Stan kalau dirinya merindukan Hannah. Stan pun menjawab kalau Hannah selalu ada di pikiran kita dan juga di hati kita. Stan lalu meminta Zack untuk melihat ke belakang, dan saat Zack melirik, ia sangat senang karena di lorong ada sosok Hannah yang kini menjadi murid baru di sekolahannya. Ternyata, Stan telah menulis buku kedua tentang Hannah. Ia juga membakar buku tersebut agar Hannah tak lagi pergi ke dunia perbukuan. Ketika Stan berjalan pulang melewati perpustakaan, ia tak sengaja melihat mesin ketiknya berjalan sendiri. Mesin ketik tersebut menuliskan pembalasan anak laki-laki tak kasat mata. Si tak kasat mata lalu menunjukkan ke telapak tangannya sambil berkata kepada Stan, "Kau melupakan diriku, Stan." Yang berarti si tak kasat mata tidak tersedot ke dalam buku. Film pun bersambung. Oke, itulah cerita film Ghostbump. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jauhi pacar, dekati upil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's candy.